Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya cintai sahabat NA dan jamaah kajian Karina yang tidak saya sebutkan satu-satu. Insya Allah semoga pagi hari ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, hanya atas karunia Allah, pagi hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk menulis catatan. Ibu, ini ada 2 buku sedikitnya di hadapan saya. Tetapi sesungguhnya kita semuanya itu penulis, Ibu. Yang bukunya itu kelak akan diterbitkan di hari akhir nanti. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi dikatakan malihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang kita tulis? Tidak tertinggal sedikit pun, yang besar, yang kecil semuanya tertulis. Ini kalau di buku-buku itu ada halaman, ada footnote, ada nomor dan seterusnya, sama. Kitab yang akan kita terbitkan itu sama, besar, kecil, sangat detail, semuanya akan kita terbitkan kelak di hari akhir nanti. Maka Ibunda, Masya Allah, kita semuanya penulis dan sekaligus setiap hari perbuatan kita itu ditulis oleh ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan ada malaikat atid yang menulis tulisan kita. Maka ada satu doa di dalam Al-Quran yang sering kita hafalkan, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang duduk di majelis ini pagi hari ini kisah yang baik untuk orang-orang setelah kita. Saya tidak bosan mengisahkan tentang Habib Buga, ya Bu, masih ingat ceritanya Bu? Habib dari Aceh yang mengumpulkan wakaf dari penduduk Aceh. Lalu beliau pergi ke Mekah. Apa yang beliau lakukan ketika beliau pergi ke Mekah? Beliau membeli tanah di sekitar Ka'bah. Lalu saat Ka'bah itu dan Masjidil Haram itu mengalami perluasan, tanah yang diberi dari wakaf oleh Habib Buga yang berasal dari orang Aceh ini kena perluasan. Diganti rugi oleh pemerintah Saudi Arabia, lalu uangnya itu diberikan tanah di ring berikutnya. Dan kalau tidak salah baca, hari ini ada 4 bangunan yang dimiliki oleh pengembangan wakaf Habib Buga yang berasal dari infaknya orang-orang Aceh. Sampai saat ini, kalau ada orang Aceh pergi haji, dia akan mendapatkan living cost, tambahan sangu, kurang lebih 3 sampai 4 juta rupiah per kepala. Dari mana? Dari hasil wakaf yang dikumpulkan dahulu oleh orang-orang Aceh. Inilah yang disebutkan doa ini Bu. Ya Allah, besok semoga kita itu menjadi cerita yang indah. Kalau dengar cerita tadi indah atau tidak Bu? Indah luar biasa. Maka hari ini kita nulis apa? Ya Allah, tadi saya berangkat sambil di kendaraan itu sambil teringat Mars IPM. Dikala akhir taruna melatih, gitu tak tanya, sudah siapkah diri ini menjadi kader yang sejati, kader agama, kader persyarikatan? Sudah siap enggak? Sudah sejauh mana yang kita amalkan? Karena tadi langkah-langkah dari rumah ibu semuanya meninggalkan anak, meninggalkan suami, mestinya minggu di mana Bu?
di rumah bersama-sama, tapi ibu ikhlas ke sini. Insya Allah itu dalam rangka kita sedang menulis kisah yang baik untuk kehidupan kita kelak. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 52, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan setiap dari apa yang kita lakukan tentu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, izinkanlah duduk kami pagi hari ini menjadi catatan kebaikan dan kelak menjadi kisah-kisah yang baik untuk anak cucu kita semuanya, insya Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada Nabi kita. Tapi apakah cukup cinta? Kemarin di kajian di Masjid Polres saya sampaikan, Bu, ada orang yang sangat cinta terhadap kelahiran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Lahab, berarti namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk neraka. Tetapi menurut beberapa riwayat, Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat keringanan siksa. Kok bisa? Ya. Karena ketika baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab itu senangnya luar biasa. Budak yang mengabarkan kelahiran baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibebaskan oleh Abu Lahab. Jadi senang dengan kelahiran Nabi saja, Masya Allah, dapat hadiah dari Allah. Apalagi kita duduk bersama, bermajelis ilmu, lalu kita bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semoga upaya kita tercatat sebagai orang-orang yang cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu. Apakah Abu Lahab cinta? Iya. Apakah Abu Lahab mengikuti dakwahnya Nabi? Tidak. Apakah Abu Lahab menghalangi dakwahnya Nabi? Iya. Cinta tidak ikut menghalangi. Lalu kita lihat pamannya yang lain yang bernama Abu Thalib. Apakah tidak cinta kepada Nabi? Cinta. Menghalangi? Tidak. Mengikuti? Tidak. Bedanya dia dengan Abu Lahab? Yang satu menghalangi, yang satu tidak menghalangi. Lalu kita lihat paman Nabi yang lain. Hamzah kan paman Nabi. Cinta kepada Nabi? Cinta. Ikut dakwah Nabi? Ikut. Menghalangi? Tidak. Jadi ada orang yang cinta sama Nabi, cinta. Tapi enggak ikut dakwahnya. Yang dilakukan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang enggak tahu dalilnya sahih apa enggak. Yang penting kelihatannya bagus, dilakukan. Itu namanya enggak ikut Nabi. Menghalangi, kadang malah menghalangi. Jangan ngaji sama itu. Kenapa? Aliran aneh. Duh kayak kudu ngepe ireng-ireng. Kayak aliran ISIS. Masih ingat singkatan ISIS? Apa? Istri solihah idaman suami. Loh mancen kita anggota ISIS, jangan salah. Jadi hati-hati. Kalimat kita itu kalau kita tidak pelajari bisa menghalangi orang mau belajar dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua, cinta pada Nabi, cinta, tapi nggak ikut meskipun nggak menghalangi. Jadi pentingnya kita duduk di majelis ilmu supaya kita tahu amalan-amalan mana yang dituntunkan baginda Muhammad dan mana yang tidak dituntunkan baginda Muhammad. Termasuk yang kita harapkan adalah kita cinta kepada Nabi, lalu kita mengikuti. Ini adab kita kepada Rasulullah. Jadi kalau hari ini temanya adab kepada Allah dan Rasulullah, kalau kita melakukan perbuatan di luar yang dituntunkan Nabi, kita nggak punya adab sama Nabi. Berarti kita merasa kita lebih apa? Lebih pandai dari Nabi. Loh Nabi tidak melakukan kok kita melakukan, kita ini kurang adab kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan sederhana, Bu, perusahaan mana di dunia ini yang keluar masuk kamar mandinya diatur? Siapa yang bisa menunjukkan? Ada perusahaan di kamar mandinya tuh nempeli tulisan, masuk harus pakai kaki kiri, keluar harus pakai kaki kanan, masuk masjid pakai kaki
Keluar masjid pakai kaki kiri. Ada enggak perusahaan ngatur karyawannya urusan melangkah ke WC? Ada tidak? Atau ibu sudah pernah lihat di kantor pemerintahan ada tulisan masuk kamar mandi pakai, kalau tidak nanti potong gaji. Ada bu? Tapi agama Islam mengatur atau tidak? Diatur. Padahal wawi saja pakai tangan apa? Lah urusan wawi saja diatur. Wawi itu hubungannya maaf dengan kotoran, najis, kamar mandi, bau busuk, ya kan Bu? Baunya tidak menyenangkan, disebut kotoran, dibuangnya di kamar mandi. Itu diatur. Lah apalagi bab sholat, lah apalagi bab zikir, maka kita perlu bertanya, apakah zikir ini dituntunkan oleh baginda atau tidak? Apakah sholat yang demikian itu dicontohkan oleh baginda atau tidak? Apakah sesuatu yang kita amalkan di harian kita itu dituntunkan oleh baginda apa tidak? Itu baru namanya kita beradab. Ada murid sekolah SMA Muhammadiyah disuruh mengerjakan matematika halaman 10. Dia mengerjakan halaman lain yang kurikulumnya enggak dipakai di SMA itu, halamannya pun ngawur. Gurunya gimana, Bu? Si prege lu sekolah nang kene kon garap halaman 10, bukune kiye kan malah garap, itu baru guru. Gimana kita besok di hadapan baginda? Kan kamu sudah saya ajari, kok malah odo-odo perkara yang belum saya ajari. Maka ibunda, itulah adab kita kepada baginda Muhammad SAW. Minimal adabnya satu, bersolawat. Yang kedua, mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu saja. Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bersolawatlah seperti engkau membaca solawat ketika sholat. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama wa ala ali wa barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Begitu cara bersolawat kepada Nabi. Lalu bagaimana mengikuti cintanya kita kepada Nabi itu apa? Cintanya kita kepada Nabi ya dengan sedikit-sedikit kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan belajar tentang adab, tentang etika. Imam Syafi'i di dalam kitab yang kita bawa pagi hari ini pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana kedudukanmu terhadap adab, terhadap etika? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau aku mendengar tentang adab, kalau ada orang mau mempelajari adab, maka aku berusaha mendengarkan setiap hurufnya, seolah-olah aku belum pernah mendengarnya. Padahal kita kalau ngaji cok gini, wis tau krungu. Baleni maning, kue maning. Kan Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai mengulang-ulang Al-Maun itu berapa kali? Sampai santrinya tuh tanya, Kiai nggak ada surat lain apa? Nggak ada surat lain apa di dalam Al-Quran kok itu terus Al-Maun terus? Mudah jawabannya. Sudahkah yang kita pelajari itu kita amalkan? Maka kata Imam Syafi'i, aku mendengarkan adab itu, mendengarkan ilmu tentang adab itu, setiap hurufnya seperti aku belum pernah mendengarnya. Masya Allah. Lalu ditanya lagi. Sehingga seluruh anggota badanku aku harapkan menjadi pendengaran. So, ini Imam Syafi'i itu. Jadi beliau berharap rambut ini telinga. Tangan ini telinga, kakinya juga telinga, badannya juga telinga. Supaya apa? Supaya semuanya itu ikut mendengarkan ketika ada guru yang menyampaikan tentang adab. Masya Allah.
Adab makan. Coba ada kajian judulnya adab makan. Yang datang berapa? Yang datang berapa, Bu? Mungkin akan sangat sedikit. Wis ngerti. Mungkin gitu kan. Nganggo tangan kanan. Sebelumnya baca bismillah. Ngunyahnya berapa kali? Ibu pernah nggak ngunyah makanan sampai 33 kali? Dan anak saya yang kasih anaknya nangis. Apa maning teng pondok selak kena jaros, Bu. Selak wis keri, Bu. Masya Allah. Itu sunnah belum bisa kita lakukan. Masya Allah. Tuhan, Bu. Itu adab makan. Tapi kalau judulnya misalnya seperti laba, dan lebah, gitu Ibu penasaran apa enggak? Padahal mestinya kita belajar adab makan dulu sebelum itu. Masa, coba adab bertamu, siapa yang tahu, Bu? Salamnya berapa kali? Kalau sudah 3 kali, suruh gimana? Ibu kalau sudah 3 kali ngenteni apa pulang? Ngenteni. Ya kan? Terus lawangnya diapakan? 2 doki. Lebare karo? Padahal nggak boleh ada bertamu itu ngintip rumah orang tuh nggak boleh. Tidak boleh. Saya kemarin sore aja baru melanggar. Mbah, assalamualaikum. Orang mireng, nganggo kontak. Kaca kan bunyi, cetak gitu. Terus tak intip. Oh, TV-ne orep berarti sih Mbah. Itu sebenarnya nggak boleh, Bu. Tapi gitu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang nana, jajal ditelepon. Bukan? Dentep. Peteng kabeh. Berarti orang nang nggak boleh ngintip. Itu ada bertamu. Sekarang ada orang mau keluar kota. Yuk, siapa yang masih sering latah? Jangan lupa oleh-olehnya ya. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita sering bercanda. Jangan ya bercanda ya. Syukur-syukur ditukar temenan gitu kan. Jangan lupa oleh. Tidak boleh di dalam Islam. Itu adab. Maka ibu sekalian, itulah kenapa Imam Syafi'i itu, Masya Allah. Berharap seandainya semua anggota tubuh ini itu telinga untuk mendengarkan apa? Adab. Makanya ketika berbicara tentang gerakan, itu Aisyah paling banyak meriwayatkan. Karena Aisyah paling banyak hidup apa? Bersama. Lalu Abu Hurairah, karena beliau itu menunggu Rasul sejak Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Rasulullah kalau keluar rumah yang dilangkahkan kaki apa dulu? Kalau pakai sendal, kaki apa dulu? Coba kemarin kita sudah belajar tentang adab memakai dengan duduk atau berdiri. Dengan duduk. Sandalnya diapakan sebelum dipakai? Diresiki. Itu adabnya. Boleh nggak pakai sendal warnanya selen? Nggak boleh. Padahal sekarang jadi tren. Sing ceceh warna kuning. Nggak boleh. Jadi memakai sandal itu dengan duduk, tidak memakai sandal yang selen. Padahal saya kalau mau ngaji nyimpe anaknya sepatu nulis mangharap paling sandal karo melayu karo dincot. Nih, Bu. Kan sandal belakangnya kita banyak yang dincot, Bu. Itu contoh mesti nganggo pengen apa? Pengen cepat itu baru sedikit saja. Kalau apa kata imam yang lain? Abu Bakar Al-Mutawwa'i berkata, aku bergaul dengan Imam Ahmad selama 12 tahun. Berapa tahun, Bu? Masya Allah. Tetapi aku tidak menulis satu hadis pun selama 12 tahun kecuali aku memperhatikan tingkah laku dan akhlaknya saja. Masya Allah. Kemudian Az-Zahabi berkata, majelis ilmu Imam Ahmad itu dihadiri 5.000-an jamaah. Apa, Bu? Allahu Akbar. 5.000. 500 orang dari mereka menulis hadis dari Imam Ahmad. Sedangkan yang lainnya pinten? 4.500. Sekedar memperhatikan tingkah laku, akhlak, dan etika beliau saja. Masya Allah. Berarti ulama-ulama kita terlebih dahulu belajar apa, Bu? Adab. Sebelum apa? Ilmu. Masya Allah. Ya.
Itulah kenapa di pesantren-pesantren itu, kami kemarin dari pesantren Banjarnegara, itu santrinya, Masya Allah. Kalau ada tamu, mundurnya itu, monggo Pak, enggak begitu. Tapi mundurnya itu dengan aku. Di depan kiainya itu, Allahu Akbar. Bagi saya, itulah anak-anak yang belajar apa Bu? Adab. Ketemu cium tangan, ketika berbicara menunduk, ketika keluar dengan apa Bu? Masya Allah. Itu etika yang luar biasa. Lagi, Ibnu Al-Mubarak berkata, aku belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu pengetahuan hanya 20 tahun. Nah, kita ngajiin aja baru berapa tahun. Berarti sepanjang hidupnya digunakan untuk belajar. Yang terakhir, Al-Qarafi berkata di dalam kitabnya, jadikanlah perbuatanmu wahai anakku seperti garam dan etikamu sebagai gandum. Ibu kalau masak garamnya sama gandumnya banyak mana? Konten sing masak oke garame. Jadi seolah-olah bahasa Wonosobo, perhatikan adab sebelum bertingkah. Kalau kita kokean tingkah, orang memperhatikan adab. Itu utamanya yang bicara ini. Maka Ibunda banyak buku tentang adab. Ibu, banyak di kitab ini setidaknya ada 14. Ibu. Saya baru beli 1. Yang lain adab nebeng-nebeng di kitab-kitab yang lain. Berarti keinginan kita untuk belajar adab hanya sedikit. Nenek orang 2 buku. Ya tambah orang terlintas. Ibu, Masya Allah, saya baca buku ini aja. Adab penuntut ilmu, adab pemberi ilmu, adab di majelis taklim. Masya Allah, luar biasa Ibu. Ini ensiklopedi. Hanya adab, apa kemarin pertamanya ya? Lupa. Adab adzan, kemudian adab memakai alas kaki. Kemarin kita belajar adab beramar ma'ruf, nahi mungkar. Hari ini kita belajar tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita masuk. Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Satu dok. Saya ingin berkisah. Ibu mungkin pernah dengar kisah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan satu hadis, kata para ulama, hadis ini mauquf sahih. Hadis ini boleh kita pelajari, lalu kita ambil manfaatnya. Bagaimana kisahnya? Ada sebuah tempat, di tempat tersebut ada berhala. Orang tidak boleh lewat tempat itu kecuali membawa sajen. Masya Allah. Di pasar kita masih ada sajen? Saya dulu pernah ke alun-alun. Pulau Spolswe ini orang mengalun-alun. Kayaknya mengalun-alun terakhir tekan tengah ke acara apa hari bermuhammadiyah yang diisi oleh Abdul Mukti itu zaman kapan itu? Lebaran nang alun-alun ukur nang pinggir urung tahu mengerengin tengah itu. Ternyata di rengin tengah alun-alun Amerika, ya Bu, bukan di Amerika ya Bu. Itu ada kopi, ada rokok, ada kembang boreh. Kembang boreh itu kembang 7 rupa apa berapa rupa begitulah. Ada irisan pandan dan saudara-saudaranya. Kira-kira itu namanya apa? Tidak boleh melewati tempat itu kecuali bawa sajen. Di dalam riwayat ini diceritakan ada 2 orang laki-laki mau lewat. Kemudian di stop. Orangnya liwat. Naik orang gawa sajen. 2 orang laki-laki ini berkata, saya nggak punya sajen. Yang orang duwe papa. Lalu dikatakan di dalam riwayat ini, bersajenlah meskipun hanya dengan seekor laler. Lalu qadarullah, ada lalat yang melintas, beliau saut. Plak. Lalat ini beliau niatkan untuk saji pada berhala itu dilempar. Lalu riwayat ini mengatakan, laki-laki ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Laki-laki yang kedua sekarang giliranmu. Ayo sajen. No. Meskipun kecil, tidak. Meskipun hanya dengan seekor lalat, pantang saya akan memberikan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Maka dalam riwayat ini dikatakan laki-laki ini dibunuh. Dikatakan lagi beliau masuk surga.
Ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara lalat dan ada yang masuk surga gara-gara apa? Lalat. Sekarang Ibu coba amati di media sosial. Ibu nggak usah tersinggung dan nggak usah takut berteman dengan Facebook Mbak Eva. Ada saudara-saudara kita yang suka mengikuti latah aplikasi nyong nek tua ngemben kayak apa? Pernah menjumpai? Kemudian foto kita dipasang nek tua ngemben tadi hati-hati. Kemudian ada gambar enduk, nek bulan Januari enduknya bunder, nek Februari lonjong, nek Maret rada peot, hati-hati. Kemudian kita posting, kita percaya kepada itu, hati-hati. Kemudian ada aplikasi lagi, 10 tahun yang akan datang, kamu akan jadi apa? Ada yang meramal jadi pengusaha, ada yang meramal jadi juragan, hati-hati, syirik. Apalagi primbon, kayaknya sekarang udah nggak model. Zaman saya SMP itu masih model sekali. Primbon dibeli buku kecil itu ya, yang Aquarius, apalagi Bu? Sagittarius, Cancer, Scorpio, apa mana? Taurus, dan apalagi mantan kelingan. Taurus, Sagittarius, Cancer, Scorpio, apa mana yang sengurung? Virgo, Masya Allah. Jadi meramal ramalan asmaranya gitu ya. Ya Bu, ramalan keuangannya, kamu akan beruntung mendapatkan hadiah gitu kan Bu? Boleh nggak pakai primbon? Boleh dulu, Bu. Karena belum tahu. Sekarang nggak boleh, maka hati-hati dengan aplikasi ini. Lagi, ada aplikasi pengantin. Nah, menyaksikan Bu? Kita padahal udah nikah bertahun-tahun lalu di aplikasi itu ada pengantin, lalu kita didandani dengan pengantin itu, coba apa? Ya Allah, nyong jebule ayu banget ya. Nyong embane mbiyen nyong bocok yang kene itahin fotone. Padahal saya kalau sekarang lihat foto pernikahan saya tuh polri kue. Ya Allah, nyong yakin polri kue Bu. Makanya saya tak tutupi baik orang nana tak pajang di rumah nggak ada. Malu saya Bu. Ya Allah. Gitu. Terus ya Allah ya gimana lagi, wong dulu ilmunya belum sampai sana, apa maning sing ngono nggih Bu, ya prike maning wong biyen ora apa-apa ngenjang malih apa baleni maning. Nah, anak-anak kita jangan seperti itu, jadi hati-hati dengan kesyirikan kecil ya Bu. Makanya ketika Rasulullah belum diutus, orang Mekah tuh bertatayur, kalau burungnya terbang ke sebelah kanan maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Kalau burungnya terbang ke sebelah kiri, jangan berdagang karena kamu akan mendapatkan kesialan. Ngimpi untune gigol apa? Biasanya arep ana wong mati. Ngimpi gigolan cecek apes. Ana manuk sing munine tuh, ngono biasanya arep ana wong apa? Mati. Nek kerendane kerengket-kerengket biasanya kenapa kok kadang-kadang pas? Betul enggak? Kok kadang-kadang nyong aslinya yakin orang ngandel nyong kayak kono. Tapi kan dilalah karena itu sengaja untuk menguji keimanan kita. Sehingga kita nah orang ngandel tapi kapas ya. Makanya kemudian kita pergi ke orang pintar. Oh jenengan itu perlu kayang kene nang pojok kene dinakie jam semene go petek ireng sing ora nana wulune babar blas disembelih dan seterusnya. Kok pas? Iya. Allah yang menghendaki. Apa ada kejadian di dunia ini yang tidak Allah kehendaki? Kenapa dipaskan menguji keimanan kita? Mau bersandar kepada orang pintar, mau bersandar kepada benda-benda, mau bersandar kepada bunga-bunga, mau bersandar kepada lamaran, atau kita hanya memurnikan ibadah kita hanya kepada siapa? Allah. Dan memurnikan ibadah ini nanti lanjutnya tuh nggak ria, Ibu. Karena hanya Allah. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian, Masya Allah, 2 adabnya, nggak usah banyak-banyak, karena ini ada di buku ini ada 19 adab. Ini tekan sore, mungkin jadi ibu-ibu kumbahannya mboten rampung deh, beberapa saja. Yang kedua, takut kepada Allah. Ya Allah, anak-anak kita suka nonton film kartun kan? Ketika di zaman Umar itu ada ibu yang menjual susu, susunya tidak laku karena penjual yang lainnya dicampur dengan harga yang murah, lalu
ibunya berkata, nak, yuk kita campur aja susunya dengan air. Itu anak kecil atau anak besar atau orang tua? Anak kecil di dalam riwayat kan? Atau mungkin remaja. Bayangkan. Mbak Eva nggak mau bercerita karena ibu sudah hafal ceritanya. Mbak Eva akan mengatakan betapa hebatnya tauhid anak itu karena dia itu anak muda. Nek wong tua, ibu maaf ya bu, tadi ada ibu. Mau isuk tidak mangkat ngaji, tahu-tahu ada ngaji. Kalau ada orang sepuh datang ke pengajian enggak masuk berita. Cara wartawan ke seorang melbu liputan. Kenapa? Sudah semestinya datang ke pengajian. Tapi kalau ada mbak-mbak muda mestinya minggu walking. Atau kemana bu? Atau kemana begitulah. Masya Allah. Tetapi hari ini milih mencatat buku hariannya. Semoga malaikat nulis. Ya Allah ada mbak solihah. Milih ngaji NA dibanding jalan-jalan. Kata Allah semoga dia berjodoh dengan laki-laki yang solih. Amin. Oh, semangat banget ini bu. Itu bu. Ya, bu. Betapa kuatnya akidahnya. Dan yang goda ibunya loh bu. Bukan orang lain, yang goda siapa? Ibu kalau dibujuk ibunya gimana? Mikir berapa kali? Dong ibu yang ngendi kok. Ini ada pemuda perempuan dibujuk ibunya untuk mencampur susu. Nggak mau. Khalifah Umar memang tidak lihat, tapi Tuhannya Khalifah Umar melihat. Coba kita lihat kisahnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa datang ke negara Madian, kemudian bertemu dengan dua orang wanita. Ibu ingat? Kemudian wanita ini menjauh dari para penggembala yang lain. Lalu Musa orang asing di negeri Madian gak kenal siapa-siapa. Lihat perempuan ini menjauh dari laki-laki itu, Musa fast respon. Hei, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau menghalau? Jadi dombanya ini oleh dua orang perempuan ini dicekeli. Padahal domba ini haus. Ibu pun nate angon? Mbak Eva wis tahu biar cilik angon kali bapak. Jadi kambing itu kan diberi minum. Itu kalau sudah lihat air, kambingnya gimana kalau haus? Kambing lihat suket nggak dikasih bunyi terus. Mbak lihat air. Ini sudah haus di padang. Antri mau minum sama perempuan ini dihalau. Sulit nggak menghalaunya. Lalu Musa melihat pemandangan yang tidak luar biasa ini. Lalu Musa berkata, hei kenapa kamu melakukan itu? Kemudian dua perempuan ini menjawab bersama. Lihat ini Bu, ini pelajaran malu. Ini bukan urusan malu, ini orang yang malu kepada Allah. Lalu Musa bertanya, padahal Musa tadi kenal apa tidak? Tidak, Musa orang asing. Tapi melihat perempuan tidak pada tempatnya, Musa fast respon. Jadi perempuan ini aneh menurut Musa. Karena semua penggembala itu apa? Laki-laki. Penggembala itu pekerjaan laki-laki atau pekerjaan perempuan? Kok ada perempuan? Jadi Musa itu heran. Lah sekarang kok kalau kita lihat perempuan pakai baju pendek, biasa atau gelisah? Umumnya yang pun. Bahkan mohon maaf di Amerika itu sekarang itu model jual rokok itu dengan perempuan yang apa? Yang cantik-cantik kan? Masnya idaen ora pengen tuku rokok asline. Neng meros sing dodol ayu, kulitnya mulus, wajahnya jur pengen tuku rokok. Saya teruskan yang Musa ini. Lalu perempuan ini menjawabnya berdua. Kenapa menjawabnya berdua, Bu? Kok enggak jawab satu? Karena perempuan ini berkholwat secara pembicaraan saja enggak mau. Maka bicaranya tuh berjamaah. Jadi berkholwat dengan laki-laki asing dengan pembicaraan saja. Dua perempuan solihah ini enggak mau. Maka jawabnya itu berjamaah. Kemudian beliau berkata, kami tidak akan memberi makan kepada kambing-kambing ini sebelum laki-laki itu semuanya pulang ke rumah. Artinya perempuan ini sangat menjaga apa? Sangat menjaga malu. Singkat cerita pulang semua penggembalanya. Dan kemudian perempuan ini menjawab, dan kami punya orang tua yang sudah tua di rumah. Tadi Musa nanya orang tua atau tidak? Tidak, tapi perempuan ini menerangkan kami punya orang tua. Siapa yang bisa menjawab kenapa perempuan ini berkata yang demikian? Ibu, karena mestinya perempuan itu nggak ada di situ.
Tetapi perempuan itu di rumah. Kenapa perempuan itu menggembala kambing? Karena bapaknya sudah sepuh. Berarti dua perempuan ini selain punya adab yang luar biasa, dia sangat berbakti kepada orang tuanya. Sekarang akhirnya Musa meminumkan gembala-gembala ini. Dan setelah meminumkan, kata Al-Quran, Musa langsung minggir. Ini adab, ini malu. Kok enggak tanya, Mbak, namanya siapa? Rumahnya di mana? Boleh tukeran nomor WA? Kan jenengan pun tak diangsok, nah nyong jaluk nomor WA-ne tah. Pak pun nikah dereng, pun duwe calon dereng. Padahal Nabi Musa pemuda. Dua perempuan ini dua loh, cantik. Gak ada siapa-siapa. Di tengah padang, sudah kutangan budi lagi perempuan ini. Kira-kira kalau mau Musa berbuat sesuatu dengan perempuan ini bisa enggak? Bisa. Tapi tidak. Kenapa? Takut kepada Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Yusuf. Di kamar, lapis 7 pintunya. Nabi Yakub jauh. Nabi Yusuf di Mesir. Nabi Yusuf pemuda yang goda cantik luar biasa, umpet tepol. Pintu newe lapis. Kalau sekarang orang berzina, ada yang rumahnya pintu lapis 7, Bu? Berarti ini pol umpet teh. Tapi semua godaan itu selesai dengan satu kata, qala ma'adallah. Apa Ibu? Qala ma'adallah. Mari kita ucapkan. Aku berlindung kepada Allah. Karena malunya di hadapan Allah itu luar biasa. Jadi kalau ada pedagang harusnya pakai gula pasir, kok pakai gula cap mobil. Mestinya selesai dengan kata-kata qala ma'adallah. Enggak. Saya takut dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kok ada pedagang mencurangi timbangan, mestinya kita yang sudah ngaji selesai dengan kalimat qala ma'adallah. Saya takut. Kok ada perempuan coba-coba WA laki-laki yang lain, gak ada kepentingan, tanya-tanya apa kabar. Kemudian dikit-dikit curhat, qala ma'adallah. Selesai. Kok ada perempuan mau buka auratnya di hadapan Allah, selesai dengan satu kata, qala ma'adallah. Jadi Mbak, kalau mau dilamar laki-laki, cari laki-laki yang tahu kata-kata qala ma'adallah. Jadi kalau calonnya nggak ngajak ketemuan, calonnya nggak ngajak janjian, itu berarti laki-laki yang standarnya takutnya kepada Allah luar biasa. Kenapa sih kalau puasa nggak makan aja di dalam kamar, kan nggak ada yang tahu, Bu. Kenapa Ibu kok nggak muka aja di dalam kamar? Karena Allah lihat. Lah mestinya semangat puasa ini dibawa keluar puasa. Kalau kita mau berbuat keburukan itu ya takut kepada Allah. Karena manusia itu tidak lihat, Allah maha melihat. Itu adab yang kedua. Kemudian yang ketiga, bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam. Kenapa membaca Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran? Maksudnya bagaimana, Bu? Qul huwallahu ahad berarti adab yang pertama tadi, mengesahkan Allah. Allahus samad. Adab yang kedua kepada Allah. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sekarang, Ibu kesini naik motor. Begitu motornya gembes, siapa yang pertama paling dihubungi? Jawab, Bu. Ya jujur aja, nggak apa-apa. Mbak Eva juga bengkel kok nelponnya, Bu. Pertama dihubungi siapa? Suami biasanya ya, Bu. Ya motornya malah gembes. Kata suami saya, apa prige carane sing penting tekan ngomah. Begitu, Bu. Assalamualaikum ayah, bannya gembes, bannya tuh sobek gembes. Jawaban suami saya, prige carane sing penting tekan ngomah. Ibu digituin gimana? Sampai rumah masih bisa senyum? Ngenep lawangnya prige? Kenanga, Pak. Bali-bali kan? Nah, kemarin kajiannya ngger ana wong sing ngomongin ngawur, takoni pripun, Bu? Terus mencelok kangen di kadene dadi yang kono kelakuane, Bu. Masyaallah.
Ya Bu, terus mencelok kang ngendikane dadi kang kono. Siapa yang kita telepon pertama? Kalau Mbak Eva suami. Nomor 2 setelah telepon suami, ya telepon bengkel. Tulungi tah bunda kebanan. Rene ya, ya Bun sebentar lagi. Mestinya yang kita telepon pertama siapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Dan kanyong montore bane gembes. Terus gue maksiat apa ya? Ternyata saya pulang dari kajian itu ngomong ke Pak Jokowi, Bu. Tak bolak-balik yang lebih neng dalam kayak ngomong apa? Ngomong Pak Jokowi. Pak Jokowi orang liwat sepuran, mergane sepuran dalane. Terus saya astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten. Pak Jokowi kesenangan nih oleh ganjarane kula lebar ngaji, Bu. Lebar ngaji ganjaran saya langsung ditransfer kepada siapa? Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi perlu berterima kasih pada Mbak Eva. Tekan asikmat bannya pecah, lalu saya astagfirullahaladzim. Tak eleng-eleng. Yang mau nang motor dongeng apa ya? Oh, nyong gelendengi Pak Jokowi. Astagfirullah. Jadi kalau ada apa-apa yang kita mintai tolong pertama, kudunya siapa? Sampai detik ini saya masih latah. Anak panas nomor 1. Kemana? Ke apotek cari apa? Panasnya enggak turun kemana? Masya Allah. Mestinya kita astagfirullahaladzim. Anak kita panas. Ibu, yang menghajikan kita Allah apa uangnya kita? Maka kenapa kita enggak berdoa kepada Allah? Lah Mbak Eva, wong nggih urip mawon angel ka, boro-boro ajeng daftar haji. Karena kita menganggap yang memberangkatkan haji itu uang, padahal yang memberangkatkan haji itu Allah. Pernah dengar kisah seorang laki-laki tukang sol sepatu? Abdullah bin Mubarak haji. Ketika haji beliau tertidur. Lalu beliau bermimpi semua orang haji itu enggak ada yang diterima hajinya. Kisah ini masih simpang siur di kalangan ulama. Tapi enggak ada salahnya kita mengambil pelajaran darinya. Kecuali satu orang, wahai Abdullah bin Mubarak. Dan dia adalah tukang sol sepatu. Lalu Abdullah bin Mubarak bangun dari tidurnya, dia bergegas mencari tukang sol sepatu ini. Begitu datang ke rumahnya, apa yang dilakukan? Assalamualaikum. Siapakah engkau? Aku tukang sol sepatu. Kenapa di dalam mimpiku hanya engkau yang diterima hajinya? Orang ini bingung, padahal saya belum haji. Padahal orang ini belum haji. Lalu bagaimana kisahnya? Ternyata beliau itu mengumpulkan uang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dari hasil sol sepatunya itu. Lalu suatu hari istrinya sedang hamil, beliau mencium, istrinya itu mencium bau masakan. Ya, kok mampu masakan enak? Katanya kalau orang hamil sok pinginan. Wong orang hamil be pinginan kang. Nggih sih Bu. Enggak cuma orang hamil yang pengen, sing orang hamil be pengen. Dan engkau mampu masakan sing enak suwenaken tah. Tanggane masak apa nyuwun sedidik. Ini adab lagi. Ibu kalau masak tongkol tetangganya dikasih tongkolnya apa baunya? Ya kalau Mbak Eva juga baunya Bu. Kalau masak opor tetangganya kasih asapnya apa kasih opornya? Masya Allah. Ini adab juga yang belum bisa kita lakukan. Lalu datang laki-laki ini. Bolehkah aku meminta masakan yang sedang engkau masak? Apa jawabannya Bu? Makanan ini halal untukku, haram untukmu. Loh, maksudnya gimana? Kamu tahu aku orang miskin. Hari ini anakku dan istriku merintih meminta makanan. Aku tidak punya makanan. Lalu aku pergi ke padang pasir, aku mendapati bangkai. Lalu aku ambil bangkai itu, aku masak bangkai itu dan itulah makanan yang ada di hadapanmu. Jadi itu halal karena aku nggak punya apa-apa. Kalau aku nggak makan itu aku mati sama anak-anakmu. Tapi engkau masih punya sesuatu, maka makanan ini haram bagimu. Lalu apa yang dikatakan tukang sol sepatu ini? Di tengah niatnya mau pergi haji, mau pergi umroh, kok ada tetangganya yang makan saja tidak mampu. Lalu dia pulang mengambil uang yang selama ini dia kumpulkan, diberikan kepada tetangganya itu. Dengan amalan itulah dia tercatat sebagai orang yang hajinya mabrur, padahal kakinya, maka semangati ibu-ibu kita yang tertunda hajinya 2 kali. Barangkali dengan kesabarannya 2 kali sudah mabrur. Kok sedo lebih selamat Bu?
Orang haji ada yang bertengkar karo batire ora pas. Ibu yang nggak jadi berangkat ini bersabar menunggu mabrurnya karena dia nggak merasa pas dengan teman sekamarnya, nggak komplain dengan kamar mandi yang antri, mabrurnya 2 kali. Masa. Kenapa? Bergantung kepada Allah. Dan gantungkan anak-anak kita juga kepada Allah, Bu. Yang besok anaknya jadi apa ya? Bojone siapa ya? Uripe ngemben keprege ya. Itu wilayahnya siapa sih? Kalau wilayah kita apa? Berikhtiar. Hasil wilayahnya siapa? Kenapa kita sering gelisah? Karena kita masuk ke dalam wilayahnya. Jodohnya nyong ben siapa ya? Rupane yang apa ya? Gaweane apa ya? Nyong ben umah nang dia nyambut gawene, itu wilayahnya siapa? Wilayah kita berbuat sebaik-baiknya hari ini, maka Allahus Somad, bergantunglah hanya kepada Allah. Mulai hari ini latihan. Kalau terjadi apa-apa, yang pertama kita telepon siapa? Yang pertama kita telepon adalah Allah. Ibu. Yang terakhir, adab kepada Allah adalah jawab. Hatinya selalu terpaut kepada Allah. Ibu pernah jatuh cinta nggak? Ibu pernah jatuh cinta? Loh nggak apa-apa, jangan takut lah Bu. Pernah nggak? Ya pernah lah, saya urung tahu lah yang menikah masa bukan karena ya, ketika jatuh cinta yang dieleng-eleng siapa Bu? Ya cinta nih lah. Nek weruh kang buri be, muaca. Weruh montore liwat, krungu suarane, weruh klambine gitipe, ya orang nanti semono kali ya Bu. Weruh adine apa weruh ponakane? Ih, kuwi ponakane Mas Kai, kowe ki sedulure Mas Kai. Enggak pernah jatuh cinta, Bu. Dan Bu, sing deleng-eleng kuwe krungu suarane we. Senengnya luar biasa. Weruh sedulure padahal kowe ponakane apa adine apa-apane weruh kowe. Ih, kae iki Mbak Kae ke sedulure Mas Kae gitu, Bu. Lihat kantornya, enggak lihat orangnya gimana, Bu. Ya deg-degan. Lho Mas Kae nyambet gawe nang arep liwat ngarepe berharap bukan wong gue. Saya mencoba memahami anak-anak muda zaman sekarang karena kita juga pernah muda. Kan dulu. Sholat enggak sholat boleh enggak? Boleh. Kapan? Dulu. Kalau sekarang begitulah orang jatuh cinta. Hatinya selalu apa? Terpaut. Makanya orang-orang yang beriman itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, kalau dibacakan ayat-ayat Allah hatinya bergetar. Sekarang kalau ada orang baca Quran hati kita bergetar atau tidak? Makanya hati-hati ya Bu. Ibu nyetel Al-Quran tapi disambi cerita. Ibu nyetel Al-Quran tetapi disambi dongeng. Ibu nyetel Al-Quran tetapi sambil beraktivitas yang tidak membuat kita itu ingat. Padahal Masya Allah adab membaca Al-Quran, berusaha ketika itu tentang ayat-ayat neraka, kita merasakan ketakutan yang luar biasa. Kalau itu ayat-ayat surga, gimana caranya kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa merasakan indahnya surga. Sudah sampai seperti itu atau belum? Ya belum, karena kita belum tahu maknanya. Maka kita belum bertaut kepada Allah. Tetapi minimal, tadi saya berangkat dari Garung ke sini itu ada lagunya Peter Pan. Saya eleng-eleng. Biarkan hujan menghapus jejakmu gitu. Masih ingat ya Bu? Setan itu rungoke, galingan zaman langsung saya pitet radionya Bu. Tak pitet Bu. Itu ngelawan supaya hatinya apa? Loh nyong gak ngisi ngaji kan masa nang montor ngrungokna tembangan. Saya bilang ora matching. Berarti hati kita tidak terpaut kepada Allah. Tapi kalau pas pulang kadang duhur itu pas ceramahnya Pak Haris, pas ceramahnya Ustadz Muklis, pas ceramahnya Ustadz Irfan, nek pas ceramahnya dewek tak pateni Bu. Guyu ya lucu banget ya nek wong kok kayak omong ki mencen medeni. Jangan-jangan termasuk orang yang banyak bicara tetapi tidak mau saya dengarkan gitu. Saya ketawa sendiri kalau dengarkan ceramah sendiri itu Bu. Tapi nek lagune Peter Pan kayak mau apa maning apa kayak jenenge? Campur sari langsung tak pitet Bu. Ngertos dipitet Bu?
tipe tak pakai nih langsung di radio itu Bu. Karena enggak mau berusaha prige carane hati kita itu hanya bertaut kepada siapa. Terus saya ganti, ya Allah, dikala akhir, karena mau ngaji NA saya, dikala akhir taruna meratin nasi ayam bersimbol padi, gitu. Tadi saya sepanjang dari jalan, nah yang suaranya mantan apik cang. Begitu. Karena ingin apa? Yang diucapkan itu yang membuat kita bertaut kepada. Makanya itu disebutkan musik-musik itu, lagu-lagu belajar menghindari. Kalau belum bisa meninggalkan total, belajar menghindari. Karena dengan ibu mendengarkan lagu-lagu itu, hatinya itu enggak terpaut kepada Allah. Contoh, biarkan hujan menghapus jejakmu. Hujan kan menghapus jejak. Konjur melayang-layang, jur main mantan, ben move on. Kan jadi enggak ingat Allah. Tapi jur, nasi ayam bersimbol padi. Oh padi ke, nek semakin gendut semakin menunduk. Terdidik tiap hari terus kemuliaan Islam dicari terus bekerja berarti senang bekerja. Kemarin anak saya ngantuk itu, Bunda jangan malas-malasan. Ya Allah lucu banget anak saya. Emang Bunda malas-malasan? Ya kalau ngantuk tuh Bunda namanya malas-malasan. Itu Amira yang masih suka memeh itu. Oh ya Allah. Saya makdek gitu. Oh, ngantuknya berarti karena nasiah itu senangnya bekerja. Karena nasiah itu senangnya mendidik dirinya setiap hari. Salah satunya dengan duduk di majelis ilmu. Maka Ibunda jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih 8 menit. Masya Allah. 6 menit di sini, di sana 8 menit. Tidak apa-apa, berbeda sedikit, 3 saja. Di antara 19 yang tertulis di dalam kitab ini. Yang telu itu kita pelajari dulu. Satu apa? Ya, hati-hati syirik kecil. Nggih, jangan latah. Ikuti nong Facebook. Napa raine jadi ayu dan seterusnya. Nomor 2, takut kepada Allah. Suami kita memang nggak lihat. Tapi Tuhannya suami kita, ya, pembeli kita nggak lihat. Tetapi Tuhannya pembeli yang membeli produk kita melihat. Ibu HP-nya boleh di password. Karena nggak ingin ketahuan. Masya Allah. Suami kita nggak tahu. Tapi Tuhannya suami kita tahu. Maka hati-hati. Kemudian yang ketiga apa? Mulai hari ini kalau di kendaraan, yang diceritakan yang membuat kita dekat kepada Allah, yang dimirengkan yang membuat kita dekat kepada Allah, yang didengarkan, yang dilihat. Masya Allah, kemarin saya itu melihat film Krakatau, bagaimana meledaknya Krakatau itu pada tahun 1983. Masya Allah. Kemudian ada Danau Toba itu terbentuk bagaimana. Kemudian ada Canberra yang di Nusa Tenggara itu. Saya seharian itu nonton gunung berapi. Masya Allah. Satu gunung saja. Kalau didamu sama Allah, terjadilah apa yang terjadi di Semeru. Apalagi kata Allah, gunung itu ketika kiamat akan diapakan Bu? Diterbangkan. Seperti apa? Astagfirullahaladzim. Maka apa jadinya kita Ibu? Astagfirullahaladzim. Semoga kita dibantu oleh Allah. Makanya doanya orang yang pengen ingat selalu Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa. Kita tidak bisa jadi ahli zikir. Kita tidak bisa jadi ahli ibadah. Kita tidak, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kita tidak bisa menjadi perempuan yang gampang bersyukur kecuali kita ditolong Allah. Jadi kita nggak boleh bangga. Wah alhamdulillah nyong siki ngaji. Kayak kancane nyong lagi jalan-jalan. Nggak boleh bangga. Karena ini hanya karena Allah mau nolong kita. Maka alhamdulillah semoga duduk kita pagi hari ini menambah keimanan. Astaghfirullah li walakum. Insya Allah kita bertemu di majelis-majelis berikutnya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebih. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nderek mengiklankan Ibu
Hari Ahad di sini pagi ada kajian Al-Arqam. Hari ini jam 9 tadi bersamaan dengan kajian ini ada kajian Mu'alaf Center Wonosobo di masjid belakang Avi Sena. Hari Ahad juga biasanya ada kegiatan resik-resik masjid. Ada juga saudara-saudara kita yang berbagi dengan bumbu langit. Ada sedekah berjamaah, sebulan itu berapa ribu porsi bersedekah nasi. Ada lazismu berbagi dapur berkah. Ada juga Masya Allah, ada saudara-saudara kita yang berjuang di rumah Quran. Maka insya Allah Sabtu, kalau jamaah itu ada yang ingin belajar tahsin atau tahfidz, kita akan bekerja sama dengan rumah Quran Kuntum yang ada di Manggisan untuk menyelenggarakan tahfidz atau tahsin. Sedang dipikirkan jamnya supaya kita belajar dari kalimat alif, ba, da, sa, sot. Apa sot itu kudu manyun? Apa kalau bilang sot itu bibirnya enggak boleh bergerak? Ihdinal sira itu ihdinal sira, itu kita perlu belajar. Terus kalau belajar katanya Ustadz itu begini, katanya Ustadz ini begini, pelajarilah dan amalkan yang mudah bagi ibu sambil kita memohon kepada Allah semoga kita ditunjukkan kepada jalan yang paling mendekati kebenaran. Jadi Bu, di Wonosobo itu banyak aktivitas. Jangan sampai kita tidak menjadi salah satu dari sekian banyak aktivitas itu. Sehingga kita kurang piknik. Ngapa orang sinau Quran? Orang anak kajian Quran, jere sapa? Ngapa orang sinau tafsir? Orang anak kajian tafsir, jere sapa? Ngapa orang sinau muamalah? Orang anak kajian muamalah, kata siapa? Kenapa enggak belajar tentang adab? Enggak ada kajian adab? Kata siapa? Kita dolane kurang atau tetap dengan memperhatikan kalau suami ridho berangkat, kalau suami tidak ridho, surganya kita di mana Bu? Di rumah. Tetapkan, utamakan suami dan anak-anak. Aduh, jadi ditambahi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah kita buka pertanyaan nggih. Boleh. Ini di ruang Zoom sudah ada yang bertanya, tapi sebelumnya mungkin jamaah yang ada di Al-Arqam ada yang ingin bertanya? Sebelum saya bacakan yang di room Zoom. Kalau belum ada, saya bacakan yang di room Zoom dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yasmin. Pertanyaannya, Ustazah ingin bertanya, bagaimana adab dan cara seorang anak menasehati orang yang lebih tua yang susah untuk dinasehati dan kadang menolak kebenaran? Adab nasihat, Masya Allah. Gerenyong panjawab, saksikan kajian saya yang kemarin gitu tidak ya Bu? Kemarin qadarullah kita bahas tentang adab nasihat menasehati. Adab beramar ma'ruf nahi mungkar. Supaya apa? Dalam menasehati kita tidak boleh melukai orang yang kita nasehati. Sekarang anak menasehati orang tua. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tahapan nasihat itu 3 kan kata Rasulullah. Kalau kita melihat kemungkaran, rubahlah dengan lisan, menasehati. Atau dengan kekuasaan. Kita kepada orang tua tentu tidak berkuasa. Mau menasehati? Barangkali yang paling awal sebelum kita menasehati orang yang usianya lebih tua, kita menggunakan dekret yang paling rendah ini. Dengan apa dulu Bu? Mendoakan. Tembus proposalnya Allah supaya Allah melembutkan hati orang yang kita nasihati. Pertama dengan apa? Mendoakan. Kemarin adabnya kita bahas. Kemudian apa? Pastikan kita tahu betul apa yang akan kita nasihatkan. Contohnya bilang gini, Bu, Ibu mau ngagem kaos kaki gitu ya, kemarin contohnya ya. Ngapa wong nyong bewis tekan Mekah kak, nang Mekah wong sembayang be ora? Ibu kalau belum tahu ilmunya, kok menasehati, ibunya jawab begitu, kita mau jawab apa?
maka pastikan yang akan kita nasihatkan itu kita tahu detail ilmunya. Itu yang kedua diantaranya. Satu, minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Yang kedua, pahami betul apa yang akan kita nasihatkan kepada suami kita. Ya, cari ini sinten Bu, cari ini Ustazah Eva nanti Bu. Katanya Ustadz, kayak gini tuh masuk riba ya. Nanti dalile. Ya ureteng, ngunyang ukur, cari ini. Kalau mau menasehati, pastikan kita mencoba memahami dulu apa yang akan kita nasihatkan. 3, perhatikan waktunya. Lagi makan, lagi seneng-seneng sama anak, ujuk-ujuk. Mbok jenengan ora kaya ngono ta Pak, yang ngono ke jarene Ustadz ora, kira-kira sate itu jadi rasa apa Bu? Orang lagi makan, suasananya lagi hangat dengan keluarga, jangan ngobrolin yang berat-berat. Namanya timingnya tidak tepat. Cari timing yang tepat. Ketika duduk berdua, ibu DP, sandaran, lama-lama tidur di pangkuan suami gitu kan Bu. Sambil megang-megang tangannya, suaminya sudah mulai curiga gitu kan. Ini ada apa, ini kok nggak pernah mesra, kok tiba-tiba ternyata kita mau menasihati ya gitu. Tapi pendahuluannya tuh pas. Kita mencari timing. Anak baru pulang sekolah karena kita ditelepon guru, duweke mau nang sekolahan. Ngapa? Juarane gurune, ya putrane ora sida mireng nak Bu. Biarkan dulu dia tenang, sudah ganti dulu ya Nak, makan dulu. Sini Nak, Ibu mau duduk, dirangkul dan seterusnya. Maka Ibunda, waktu, ilmu, apalagi tadi doa, Masya Allah, apalagi kemarin ini tentang adab itu. Masya Allah, pada saudaraku yang bertanya bisa menyimak kajian kemarin bagaimana cara kita menasehati, apalagi Bu, tolong bacakan Bu. Lemah lembut, kata-katanya pilihan. Mbok aja jegong bae ngre. Masya Allah, gak enak Bu orang digitukan. Wong kamu tongkrok wae nang ngarep TV, gimana ya Bu? Yuk bangun yuk. Lagi, lemah lembut terus. Niat bijaksana terus. Nah, kalau menasehati yang paling fasih itu menasehati kita dengan perbuatan kita. Jadi orang tua kita akan melihat, oh jebule nek wis ngaji anaknya nyong tambah apik. Maka orang tua kita akan fasih membaca perilaku kita. Lanjut. Berakhlak mulia, yang menasehati akhlaknya mulia dulu. Kemudian tidak berharap yang lain-lain kecuali berharap kepada Allah dan seterusnya. Kepada penanya, mohon maaf lahir batin, tidak bisa kami terangkan panjang lebar. Yang kami jawab hanya sedikit, semoga menjawab. Terus minta tolong kepada Allah. Semoga yang ingin dinasehati oleh saudara penanya, hatinya dilembutkan oleh Allah dan diberikan hidayah oleh Allah. Ya.